Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Prince Maliza Zafira Aldi dengan NIM 2432764. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan pengolahan dan analisis data kuantitatif yang dimana menggunakan aplikasi SPSS, mulai dari pengenalan data, analisis statistik deskriptif, uji prasyarat statistik, hingga perhitungan effect size. Data yang digunakan ini merupakan data sekunder penelitian pendidikan dengan desain kuasi eksperimental pretest post-test, di mana pada data ini merupakan hasil dari penerapan model problem-based learning dalam mengukur sustainability awareness peserta didik. Baik, sebelum masuk ke analisis statistik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana data disusun dalam format wide, artinya setiap responden ini berada pada satu baris, dan setiap kondisi pengukuran berada pada kolom yang berbeda. Pertama, kita akan ke tampilan variable view terlebih dahulu, di mana terdapat 5 kolom utama, yaitu kolom siswa, kelas eksperimen pretest, kelas eksperimen post-test, kelas kontrol pretest, dan juga kelas kontrol post-test. Lalu selanjutnya pada type kita menggunakan numerik, width tetap di 8, namun untuk kolom siswa desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu values tetap non, missing non, dan lalu kita ubah ke bagian measure, di mana pada bagian siswa itu kita ubah menjadi nominal, sedangkan untuk kelas eksperimen pretest hingga kontrol post-test kita ubah menjadi scale. Pengaturan measure sebagai scale ini penting karena skor sustainability awareness akan dianalisis sebagai data kuantitatif. Setelah pengaturan variabel selesai, tahap berikutnya adalah kita kembali ke jendela data view, lalu kita mengambil data yang sudah ada pada Excel untuk di-copy dan ditempelkan ke dalam data view yang ada di SPSS. Baik, setelah data tertera pada jendela data view, tahap pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif dijalankan melalui menu Analyze, lalu kemudian pilih deskriptif statistik, lalu deskriptif. Keempat variabel skor yaitu eksperimen pretest, eksperimen post-test, kontrol pretest, dan juga kontrol post-test ini dimasukkan sekaligus ke dalam kolom variabel. Lalu setelah itu klik option, dan centang bagian yang akan kita lihat yaitu mean, standard deviation, minimum, dan juga maksimum. Lalu setelah itu klik continue dan klik OK, maka akan kita dapatkan tampilan hasil dari deskriptif statistik. Dari output statistik deskriptif, yang pertama dicek adalah rentang nilainya. Berdasarkan hasil olah data, seluruh nilai ini berada pada rentang skala Likert yang digunakan yaitu sekitar 1-5. Tidak ditemukan nilai 0 atau nilai di luar skala sehingga data dinyatakan masuk akal. Nilai rata-rata pretest dan post-test juga menunjukkan pola yang wajar tanpa adanya lonjakan ekstrim. Setelah data dipastikan wajar, tahap berikutnya adalah uji normalitas. Uji ini menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak yang akan menentukan jenis uji statistik selanjutnya. Uji normalitas dilakukan melalui menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Lalu selanjutnya pada bagian eksperimen pretest, eksperimen post-test, kontrol pretest, dan juga kontrol post-test, itu keempatnya dimasukkan ke dalam bagian Dependent List. Setelah itu, klik bagian Plot, lalu checklist bagian Normality Plot with Test, lalu klik Continue. Setelah klik OK, SPSS akan menampilkan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, namun fokus utama adalah Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50. Lalu cara membaca uji normalitasnya dengan fokus pada kolom signifikan di tabel Shapiro-Wilk, di mana jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan lebih kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengolahan data, tidak semua variabel menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05. Sebagian data, baik pada pretest maupun post-test ini menunjukkan tidak normal. Temuan ini menjadi dasar penting bahwa analisis selanjutnya tidak dapat langsung menggunakan uji parametrik dan perlu mempertimbangkan penggunaan uji non-parametrik. Setelah mengetahui distribusi data melalui uji normalitas, tahap berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians data antar kelas eksperimen dan juga kelas kontrol itu bersifat sama atau tidak. Uji ini penting terutama untuk analisis perbedaan antar kelompok karena beberapa uji statistik mensyaratkan varians yang homogen.
pada uji homogenitas kita tidak menggunakan wet format, tapi pada data view hanya terdiri dari dua kolom, yaitu kolom pretest dan juga kolom kelompok. Di mana pada kelompok 1 ini menyatakan data untuk kelas eksperimen, sedangkan pada kelompok 2 itu menyatakan data pada kelas kontrol. Selanjutnya, uji homogenitas ini dilakukan menggunakan Leuven test melalui menu Analyze, lalu kemudian pilih Compare Means, lalu klik Independent Sample T-Test. Setelah itu, masukkan pretest ke dalam kolom tes variabel dan kelompok pada kolom grouping variabel. Jika sudah, maka klik OK dan akan muncul hasil dari uji homogenitas. Hasil ini dibaca pada nilai signifikansi Leuven test. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka varians tidak homogen. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai signifikansi Leuven test berada di atas 0,05, yaitu 0,967. Artinya, varians antar kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen. Pada data nilai post-test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol itu dilakukan tahapan yang sama untuk mendapatkan hasil dari uji Leuven test, di mana berdasarkan hasil uji bahwa post-test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ini menghasilkan nilai sebesar 0,424, yang artinya varians antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol ini bersifat homogen. Hasil ini menunjukkan bahwa dari sisi kesamaan varians, kedua kelompok dapat dibandingkan secara statistik. Namun, homogenitas varian tidak otomatis membenarkan penggunaan uji parametrik, karena asumsi normalitas sebelumnya tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun data homogen, analisis tetap diarahkan menggunakan uji non-parametrik. Tahap selanjutnya yaitu uji pretest post-test dalam kelompok. Analisis ini dilakukan secara terpisah untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol karena masing-masing kelompok mengalami perlakuan pembelajaran yang berbeda. Selain itu, karena data sustainability awareness ini bersifat afektif dan pada uji sebelumnya tidak sepenuhnya berdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test. Yang pertama, kita akan melakukan uji untuk eksperimen terlebih dahulu. Klik menu Analyze, lalu kemudian pilih non-parametric test, lalu Related Sample. Setelah itu, pada objektif kita klik Automatically, lalu pada field kita pilih bagian eksperimen pre-test dan juga eksperimen post-test untuk dimasukkan ke dalam test field. Selanjutnya, klik bagian setting, lalu klik Customize Test dan checklist bagian Wilcoxon Match Pair Sign Rank untuk 2 sampel. Lalu selanjutnya klik Run, maka akan terdapat tampilan hasil dari uji Wilcoxon, yang dimana hasil ini menunjukkan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sebesar 0,628, artinya tidak terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan secara statistik pada hasil eksperimen. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, namun untuk kali ini dikhususkan pada kelas kontrol. Kita klik kembali tampilan parametric test, lalu pilih related sample. Selanjutnya, lakukan tahapan-tahapan yang sama, namun kali ini kita akan memasukkan bagian kontrol, yaitu kontrol pretest dan juga kontrol post-test ke dalam test field. Lalu kita klik Run dan di sini akan muncul tampilan hasil nilai signifikan uji Wilcoxon di mana menyatakan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Hasil ini tidak berarti bahwa tidak ada perubahan sama sekali, tetapi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi ini bersifat fluktuatif dan tidak konsisten di seluruh peserta didik. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara pretest dan post-test sustainability awareness dalam kelompok yang diuji. Hasil ini menjadi dasar untuk melanjutkan analisis tahap berikutnya, yaitu perbandingan antar kelompok dan perhitungan efek size agar gambaran pengaruh pembelajaran dapat dipahami secara lebih komprehensif. Setelah melihat perubahan dalam masing-masing kelompok, tahap selanjutnya adalah membandingkan hasil akhir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbandingan ini dilakukan menggunakan data post-test karena post-test merepresentasikan kondisi akhir setelah pembelajaran selesai. Terdapat dua kolom pada tampilan di mana kolom post-test dan juga kolom kelompok. Kelompok 1 merepresentasikan kelas eksperimen dan kelompok 2 merepresentasikan kelas kontrol. Untuk membandingkan dua kelompok independen dengan data yang tidak normal, maka digunakan Mann-Whitney U-Test. Uji ini dijalankan melalui menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, dan pilih Two Independent Sample.
Selanjutnya, masukkan post-test ke dalam tes variable list, lalu kelompok ke dalam grouping variable. Lalu selanjutnya klik define group pada grup 1 isi 1 yaitu kelas eksperimen, lalu grup 2 klik 2 yang menyatakan kelas kontrol. Selanjutnya continue, pilih main with new test dan lalu klik OK. Selanjutnya kita ke bagian analyze kembali, lalu pilih non-parametric test. Selanjutnya kita pilih independent sample. Selanjutnya pada option kita tetap automatically, lalu pada field kita masukkan pretest ke dalam test field, lalu kelompok ke dalam grup. Lalu ke bagian setting untuk memilih uji tes yang akan kita gunakan. Kita klik customize test, lalu pilih main with new, lalu klik run. Maka akan didapatkan hasil dari uji main with new test. Pada hasil main with new test, pertama kita akan melihat hasil ranknya, di mana main rank eksperimen itu sebesar 34,87, lalu pada main rank kontrol sebesar 29,82. Perbedaan ranking ini menunjukkan bahwa skor sustainability awareness pada kelas eksperimen itu sedikit lebih tinggi, namun selisihnya relatif kecil, tidak cukup besar untuk dianggap bermakna secara statistik. Selanjutnya kita akan melihat asymmetric two-tailed pada skor post-test, di mana nilai p-value-nya sebesar 0,278, artinya lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor post-test sustainability awareness kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan signifikan terjadi dalam kelas eksperimen, tetapi tidak terjadi pada kelas kontrol. Namun ketika hasil akhir kedua kelompok dibandingkan secara langsung, perbedaannya belum signifikan secara statistik. Temuan ini menegaskan pentingnya melihat hasil penelitian tidak hanya dari perbandingan antar kelompok, tetapi juga dari perubahan dalam kelompok. Oleh karena itu, analisis pretest post-test dan analisis antar kelompok perlu dibaca secara saling melengkapi. Setelah uji perbedaan antar kelompok menggunakan main with new test, tahap selanjutnya adalah menghitung effect size untuk mengetahui besar pengaruh secara praktis, bukan hanya berdasarkan signifikan statistik. Effect size dihitung menggunakan rumus R, di mana Z dibagi akar dari N. Nilai Z diperoleh dari output uji main with me, dan N merupakan jumlah total subjek yang dianalisis. Pada data ini, nilai Z yang diperoleh adalah minus 1,085, dengan jumlah subjek sebanyak 64, sehingga diperoleh nilai effect size sebesar minus 0,136. Tanda negatif pada nilai effect size ini menunjukkan arah perbedaan, bukan kekuatan pengaruh, sehingga dalam interpretasi yang diperhatikan adalah nilai absolutnya. Nilai effect size sebesar 0,136 berada pada kategori kecil, yang berarti pengaruh pembelajaran berbasis PBL terhadap sustainability awareness ini relatif lemah secara praktis. Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan skor antar kelompok, besar pengaruhnya yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk memberikan dampak yang nyata dalam konteks pendidikan. Hasil effect size yang kecil ini konsisten dengan hasil uji Wilcoxon dan Main-Whitney sebelumnya, yang sama-sama menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan secara statistik. Kombinasi antara nilai signifikansi yang besar dan effect size yang kecil memperkuat kesimpulan bahwa perbedaan yang muncul pada data ini bersifat fluktuatif dan tidak substantif. Secara keseluruhan, hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis problem-based learning ini belum memberikan perubahan yang signifikan maupun pengaruh yang kuat terhadap sustainability awareness peserta didik pada data yang dianalisis. Hasil ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan model pembelajaran, melainkan menegaskan pentingnya ketepatan desain penelitian, durasi intervensi, serta pemilihan teknik analisis statistik dalam mengkaji konstruk afektif seperti sustainability awareness. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian ini dilakukan secara proporsional, tidak hanya berfokus pada nilai P, tetapi juga mempertimbangkan makna praktis melalui effect size. Baik, setelah melakukan berbagai uji yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya, dapat kita lihat bahwa pengolahan data statistik ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada ketepatan prosedur analisisnya, di mana pemilihan uji statistik yang sesuai dengan karakteristik data ini merupakan aspek penting dalam menjaga validitas kesimpulan penelitian pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.